Pernahkah Anda membayangkan situasi di mana tidak ada lagi yang bisa menolong kita saat tubuh sudah terbujur kaku di dalam gelapnya liang lahat yang sempit dan malaikat penyiksa datang mendekat dengan wajah yang sangat mengerikan? Di saat yang mencekam itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya berbentuk sosok yang berdiri teguh menghalangi malaikat tersebut seraya berkata, "Jangan sentuh orang ini, karena ia selalu menjagaku dan membacaku saat di dunia." Sahabat beriman, ini bukanlah sekedar cerita fiksi, melainkan janji nyata dari Rasulullah SAW tentang keajaiban surat Al-Mulk yang sanggup membungkam azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berbagi ilmu yang sangat penting untuk bekal kita di perjalanan panjang setelah kematian kelak. Sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana surat ini bisa menjadi pengacara pribadi kita di hadapan Allah, pastikan sahabat memberikan dukungan dengan klik tombol like, tinggalkan komentar yang baik, dan jangan lupa subscribe agar kita terus tersambung dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Mari kita langsung masuk ke dalam edukasi mendalam mengenai rahasia besar di balik 30 ayat yang sanggup menghentikan siksaan malaikat. Keistimewaan surat Al-Mulk atau yang sering kita kenal sebagai surat Tabarak bukan sekedar terletak pada indahnya lantunan ayatnya saat dibaca, melainkan pada otoritas khusus yang diberikan Allah kepada surat ini untuk memberikan syafaat atau pembelaan bagi pembacanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat kuat, bahwa di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang isinya hanya 30 ayat, namun ia memiliki kekuatan luar biasa untuk terus-menerus membela pembacanya hingga orang tersebut benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Surat itu diawali dengan pengagungan terhadap kekuasaan Allah yang mutlak, sebagaimana firman-Nya dalam ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sahabat beriman, ada sebuah riwayat yang sangat menyentuh hati tentang kekuatan perlindungan surat ini. Dikisahkan ada seorang lelaki dari kalangan umat terdahulu yang meninggal dunia dan ia tidak memiliki simpanan hafalan Al-Quran kecuali satu surat saja, yakni Al-Mulk. Ketika mayatnya diletakkan di dalam kubur dan malaikat munkar serta nakir datang untuk menjalankan tugasnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Surat Al-Mulk itu mewujud secara maknawi dan menghalangi setiap jalan masuk malaikat tersebut. Ketika malaikat mencoba datang dari arah kepala, surat itu berkata, "Kalian tidak punya jalan lewat sini, karena ia dulu selalu membacaku." Begitu pula saat malaikat mencoba dari arah perut dan kaki, surat itu tetap membentengi. Bahkan surat Al-Mulk ini dikisahkan berdebat dengan malaikat dan mengadu langsung ke hadirat Allah SWT dengan berkata, "Ya Robbi, jika benar orang ini adalah bagian dari kitabmu dan ia selalu membacaku, maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Namun jika aku bukan bagian dari kitabmu, maka hapuskanlah aku darinya." Karena kemarahan dan pembelaan surat tersebut, Allah akhirnya memberikan izin syafaat, sehingga lelaki itu selamat total dari siksa kubur dan bangkit dalam keadaan senang hati. Inilah alasan mengapa Rasulullah SAW menyebut surat ini dengan nama Al-Munjiyah, yang berarti sang penyelamat, serta Al-Ma'aniyah, yang berarti sang penghalang. Surat ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi perisai aktif yang bekerja saat kita sudah tidak berdaya lagi di bawah tanah. Logikanya sangat mendalam. Al-Mulk artinya adalah kerajaan atau kekuasaan. Dengan rutin membaca dan meresapi maknanya, seorang hamba sedang mengakui bahwa seluruh otoritas di alam semesta, termasuk otoritas atas ruh manusia dan alam barzah, berada di tangan Allah sepenuhnya. Pengakuan inilah yang mendatangkan perlindungan luar biasa. Selain menyelamatkan dari siksa, surat ini juga bertindak sebagai penghibur di saat kita merasa kesepian dan ketakutan karena gelapnya liang lahat. Bayangkan, di saat semua harta, jabatan, dan anak istri sudah kembali ke rumah meninggalkan kita sendirian, hanya amalan Al-Mulk inilah yang tetap tinggal menemani kita dan mendekap kita sampai hari kiamat tiba. Itulah mengapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sampai berpesan dengan sangat tegas agar kita mengajarkan surat ini kepada anak-anak kecil, istri, dan seluruh tetangga kita agar mereka semua memiliki asuransi akhirat yang pasti. Lalu bagaimana cara kita mengamalkannya agar mendapatkan proteksi maksimal tersebut?
Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat praktis, namun sering kita lupakan. Beliau tidak akan pernah memejamkan mata untuk tidur setiap malamnya sebelum selesai membaca surat Al-Mulk. Jadi waktu yang paling utama dan dianjurkan adalah sesaat sebelum tidur malam. Ketika kita membaca Al-Mulk sebelum tidur, kita seolah-olah sedang memasang benteng cahaya di sekeliling tubuh kita untuk malam itu. Jika Allah menakdirkan tidur kita malam itu menjadi tidur yang terakhir, atau kita dipanggil menghadapnya saat terlelap, maka kita sudah dalam keadaan terlindungi oleh Al-Munjiyah. Selain malam hari, membacanya secara rutin setiap hari juga akan menanamkan 30 ayat tersebut ke dalam kolbu, sehingga saat dikubur nanti, ayat-ayat tersebut muncul dari dalam dada kita untuk menghalau azab. Sahabat beriman, mari kita jadikan surat Al-Mulk sebagai sahabat karib mulai hari ini. Jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa membacanya, meskipun kita sedang dalam keadaan lelah. Semoga dengan keistiqomahan ini, Allah menjadikan kubur kita sebagai taman dari taman-taman syurga dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari pedihnya siksa malaikat. Masih banyak sekali rahasia amalan lain yang bisa menjadi penerang di masa depan kita yang abadi. Salah satunya adalah keajaiban dari amalan sebelum subuh yang telah kami bahas secara mendalam di video berikutnya. Silahkan klik dan tonton video tersebut agar wawasan keislaman kita semakin luas dan iman kita semakin kokoh. Terima kasih telah menyimak ilmu ini hingga selesai. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.